Kota Binjai, kota rambutan, kota kecil dan indah berseri. 10 jari hamba haturkan, sampaikan salam dari Binjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Widiasari SPDM Home. Saya guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Binjai, Kota Madia Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan memaparkan praktik terbaik saya selama pembelajaran tatap muka terbatas sebagai upaya untuk mengatasi learning loss yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Dalam rangka apresiasi GTK Pendidikan Dasar Inspiratif tahun 2021 Hari Guru Nasional, apresiasi Guru Dikdas, saya persembahkan praktik terbaik dengan judul Implementasi Metode Flip Classroom sebagai solusi dalam pembelajaran tatap muka terbatas pada mata pelajaran Bahasa Inggris materi Things Around Us kelas 7 SMP Negeri 1 Binjai. Pendidikan ideal adalah pendidikan yang memiliki standar tinggi dan berkualitas. Namun pada kenyataannya, pandemi yang disebabkan oleh virus COVID-19 telah memberikan dampak di berbagai aspek kehidupan kita saat ini, termasuk ke dalam dunia pendidikan, sehingga tatanan pendidikan berubah menjadi pembelajaran jarak jauh di mana siswa belajar dari rumah. Dalam penerapannya, PJJ memiliki beberapa kendala, yaitu sinyal yang tidak stabil, keterbatasan kuota, kurangnya minat belajar selama masa pandemi yang mengakibatkan learning loss. Apa itu learning loss? Learning loss adalah istilah yang digunakan untuk menyebut hilangnya pengetahuan dan keterampilan, baik itu secara umum atau spesifik, atau terjadinya kemunduran proses akademik karena faktor tertentu. Untuk mengatasi hal tersebut sesuai dengan SKB 4 Menteri, pemerintah mendorong terselenggaranya pembelajaran tatap muka terbatas yang dapat dilakukan secara dinamis dan mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang dilakukan di sekolah antara lain memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, pengecekan suhu tubuh, kemudian membatasi jumlah siswa, mengatur posisi tempat duduk, dan menyediakan tempat cuci tangan di setiap kelas sebagai salah satu langkah strategi yang dapat dilakukan dalam pembelajaran tatap muka terbatas, yaitu dengan mengimplementasikan metode Flip Classroom. Apa itu Flip Classroom? Flip Classroom adalah kelas terbalik. Biasanya, di kelas tradisional siswa belajar materi di sekolah dan mengerjakan tugas di rumah. Namun, flip classroom sebaliknya, yaitu belajar materi di rumah secara online dan mengerjakan tugas di sekolah. Dalam penerapannya, model ini membutuhkan Learning Management System atau LMS. LMS adalah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. Sehingga Kota Binjai memiliki aplikasi Sistem Informasi Guru Mengajar atau SIGUM sebagai upaya untuk mengatasi kendala dalam pengajaran di masa pandemi COVID-19. Selama pembelajaran tatap muka terbatas ini, siswa masuk selama 3 hari tatap muka dan 3 hari pembelajaran online. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan saya berikut ini bagaimana caranya mengimplementasikan model Flip Classroom. Dalam tahap perencanaan pembelajaran tatap muka terbatas, saya harus menyiapkan segala sesuatu sehingga tercapai tujuan pembelajaran, yaitu bahan ajar, RPP, media pembelajaran, metode pembelajaran, lembar kerja peserta didik, penilaian pembelajaran, sarana dan prasarana. Untuk materi yang akan saya gunakan yaitu materi Things Around Us. Dalam tahap pelaksanaan ada beberapa fase dalam metode pembelajaran Flip Classroom. Fase 0. Siswa melihat sendiri video di rumah secara daring.
Sebelum tatap muka, siswa belajar mandiri di rumah mengenai materi untuk pertemuan berikutnya dengan menonton video pembelajaran karya guru itu sendiri ataupun video pembelajaran dari hasil upload orang lain. Di sini saya menggunakan video pembelajaran yang saya buat sendiri melalui channel YouTube saya, Neni Widiasari. Berikut adalah fase 0 yang diterapkan menggunakan Sigum. 1. Guru membuat presensi kehadiran siswa di fitur attendance list Sigum, di mana siswa memilih opsi hadir dan secara otomatis terekam di daftar absensi. 2. Memberikan materi dengan menggunakan fitur forum materi Sigum, di mana guru memberikan materi berupa video pembelajaran atau artikel sesuai materi bahan ajar. 3. Guru bisa membuat pretest maupun post-test dengan menggunakan fitur kuis Sigum, di mana fitur ini memiliki berbagai pilihan kuis berupa pilihan ganda, esai, menjodohkan, dan lain-lain. 4. Guru bisa berdiskusi dengan siswa dengan fitur forum diskusi Sigum, di mana guru dan siswa bisa berinteraksi dan tanya jawab. Kemudian fase 1, datang ke kelas untuk melakukan kegiatan dan mengerjakan tugas yang berkaitan. Pada saat pembelajaran jam pertama, siswa diberikan kesempatan untuk melakukan gerakan literasi 15 menit. Dan sebagian siswa cara bergiliran berjemur pagi di halaman sekolah yang diisi dengan senam. 2. Guru melakukan kegiatan awal pembelajaran seperti pada umumnya, yaitu pembukaan, berdoa, mengecek kehadiran siswa, dan apersepsi. 3. Guru melakukan brainstorming seperti senam otak, vocabulary games, dan lain-lainnya. Brainstorming dilakukan untuk meningkatkan motivasi siswa dan kompetensi sosio-emosional dan psikomotorik siswa. 4. Guru memberikan penguatan materi yang sudah diberikan secara daring sebagai antisipasi jika ada peserta didik yang mengalami kendala dalam pembelajaran daring. Kemudian fase 2, menerapkan kemampuan siswa dalam proyek dan simulasi lain di dalam kelas secara kelompok. Dalam penugasan secara berkelompok diharapkan siswa mampu berpikir kritis, kreatif, mampu berkolaborasi dan berinteraksi dengan temannya. Di sini guru memfasilitasi peserta didik untuk mengkomunikasikan hasil penugasan di depan kelas. Fase 3, mengukur pemahaman siswa yang dilakukan di kelas pada akhir materi pelajaran. Terakhir, penutupan. Berdasarkan hasil observasi dan hasil belajar siswa via Sigum dan tatap muka, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan Flip Classroom dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara efektif dan dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam penyampaian materi dan penugasan sebagai solusi dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian, ada beberapa siswa mengalami kendala dalam pembelajaran via Sigum dikarenakan sinyal yang kurang stabil dan minat belajar siswa yang kurang sehingga berdampak pada pembelajaran tatap muka terbatas. Refleksi, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, saya akan lebih mempelajari lagi dalam mengimplementasikan metode Flip Classroom untuk memperbaiki hasil belajar siswa. Kemudian, saya mengajarkan sejawat untuk bersama-sama mempelajari dan mengimplementasikan metode Flip Classroom sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran. Berikut refleksi yang disampaikan oleh siswa. Belajar menjadi seru, menambah wawasan dalam belajar, cepat memahami. Kalau ada jarum yang patah, bukan sengaja dipatahkan. Meskipun belajar dari masa pandemi membuat gundah, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Sekian best practice dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.